Assalamualaikum anak-anak ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ustazah. Kaifa halukum? Bi khairi walhamdulillah wa ustazah. Bil khair walhamdulillah. Maja darsunal al-lughatul arabiyyah. Mumtaz. Toyib. Anak-anak ustazah, sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah bagusnya kita membaca surah pendek. Dimulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa ustazah akan absen dulu ya. Dengarkan ya. Ya ustazah. Devita Iklima, Hadiro ya ustazah. Siska Elenakas ya. Ana hadiro ya ustazah. Dinda Padilapane, Ana hadiro ya ustazah. Anissa Aprilia Sari, Ana hadiro ya ustazah. Zakira. Ana hadiro ya ustazah. Berarti kita hadir semua kan anak-anak ustazah? Ya ustazah. Alhamdulillah. Syukron. Baiklah, materi kita selanjutnya hari ini adalah al-fi'lu. Ada yang tahu sebelumnya apa itu arti fi'lu? Saya tahu ustazah. Apa itu al-fi'lu? Al-fi'lu itu kata kerja ustazah. Oh, toib. Ustazah akan menjelaskan apa itu al-fi'lu. Al-fi'lu itu adalah kalimatud dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bizaman. Kalimatud dallat yaitu kata yang mengandung ala makna, yang mengandung makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri, waqtaronat bizaman, dan berkaitan dengan waktu. Maksudnya di sini adalah fi'il ini adalah kata kerja yang mempunyai masa dan mempunyai waktu. Contohnya yaitu masa sekarang, masa yang akan datang, masa lampau atau masa lalu, dan kata perintah. Toib. Kalau ustazah jelaskan, ustazah minta kalian sudah paham atau belum? Naam ustazah. Oke, karena sudah paham, ustazah mau nanya. Jadi apa menurut pemikiran kalian, apalah jadinya fi'il itu? Fi'il itu ustazah kata kerja yang Kalau Devita? Apa itu fi'il? Kata kerja yang memiliki masa dan waktu. Oke. Setelah itu, kalau kita sudah mengetahui fi'il, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui pembagian fi'il. Ternyata fi'il itu mempunyai 3 bagian. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada fi'il amar. Di dalam 3 ini, ustazah mau nanya, apa itu fi'il madi? Ada yang tahu apa itu fi'il madi? Saya tahu ustazah. Apa? Fi'il madi yaitu kata kerja masa lampau ustazah. Nah, toib. Kalau fi'il mudhari, Saya tahu ustazah. apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari kata kerja masa sekarang ustazah. Kalau fi'il amar, Fi'il amar kata kerja perintah ustazah. toib. Mumtazah ya, Uti. Baik, Devita, apa itu fi'il madi? Fi'il madi itu menggunakan keterangan masa lalu atau masa yang telah lampau. Contohnya itu misalnya makan, telah makan, itu masa lampau. Kalau contohnya masa sekarang itu berarti telah makan itu masa lalu, berarti akan makan itu masa sekarang karena ada kata akannya yang akan dilakukan, berarti itu menunjukkan kata sekarang. Sedangkan kalau dia mengatakan makanlah, itu kata perintah, yang itu yang disebut fi'il amar. Udah paham, Devita? Ya ustazah. Oh, toib. Karena kalian sudah paham, ustazah berikan satu contoh tentang fi'il. Sebelumnya bisa kalian lihat di kamus kalian itu ada terdapat susunan dari fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Coba kalian lihat, pasti ada. Ada anak murid kalian lihat di situ?
Ada Ustazah. Oh, ada. Udah, sekarang Ustazah minta kalian tulis masing-masing contohnya itu satu. Misalnya fi'il amar itu contohnya buat satu. I'lam. Di situ kan banyak kata-katanya kan. Di fi'il madi itu buat contohnya satu. Di fi'il mudhari juga satu. Udah, Ustazah tunggu selama 1 menit aja karena itu sangat gampang, sangat mudah. Karena sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui benar-benar apa itu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Karena kalau kita sudah menguasai fi'il madi, mudhari, dan amar ini, kita akan mengetahui lebih banyak lagi tentang masa-masa yang akan terjadi, masa lalu, masa sekarang, dan kata perintah. Kita bisa membedakannya. Oke, apakah anak-anak Ustazah sudah bisa untuk membacakannya? Sudah Ustazah. Oke, anak Ustazah. Tasya, tolong bacakan. Fi'il madi Ustazah contohnya zahaba. Oh, toib. Fi'il mudhari contohnya yazhabu. Toib. Fi'il amar contohnya izhab. Oh, toib. Oke deh, kita Iklima tolong bacakan apa yang sudah didapat dari fi'il amar, fi'il madi, dan mudhari, contoh-contohnya. Fi'il madi doroba. Fi'il mudhari yaqribu. Yadribu. Fi'il amar idrib. Oh, syukran, mumtazah ya ukhti. Baiklah, sepertinya anak-anak Ustazah sudah sangat-sangat mengerti tentang fi'il tersebut. Dan Ustazah suruh juga menjelaskan tentang fi'il madi, sudah bisa, fi'il mudhari sudah bisa, dan fi'il amar dan sudah bisa. Setelah ini Ustazah akan memberikan kalian, apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum? Di sini Ustazah ada game. Ini ada game, Ustazah menggunakan amplop dan Ustazah mempunyai kertas yang sudah Ustazah potong-potong. Kalian harus bisa menentukan ini letaknya di mana. Dan ini masuk nilai. Contohnya, ini satu contoh, fa'ala. Itu masuk ke fi'il madi, mudhari, atau fi'il amar itu? Fi'il madi. Fi'il madi. Nah, contohnya coba ini kan, ini fi'il madi. Ini yaf'alu. Fi'il mudhari Ustazah. Fi'il mudhari. If'il. Fi'il amar ya Ustazah. Oke, seperti itu. Ustazah bagi ini dan kalian harus bisa menaruhnya sesuai dengan kolom yang udah Ustazah siapkan. Kalau nanti ada yang nggak bisa, berarti dia belum paham apa itu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Ini akan menambah nilai kuis kalian. Oke, sekarang Ustazah bagikan kertas yang sudah Ustazah potong-potong ini. Oke, kita bagi rata. Oke, seperti udah siap Ustazah acak-acak. Ustazah ini taruh di depan ini supaya kalian mudah untuk memasukkannya. Ustazah berikan kertasnya dibagi dua seperti ini. Oke, nah diisi ganti-gantian. Sekarang giliran Tasya isi dulu, nanti baru kita. Harus cepat, tidak boleh lama. Harus betul-betul dilihat di mana yang cocok, ini fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Siska dahulu. Yaqra'u. Jangan terlalu lama, supaya bisa kita itu cepat. Oke, toib. Masuknya lagi ya. Baca. Sip. Sudah? Udah Tasya? Sudah Oke, Ustazah. Ustazah akan periksa di sini. Ustazah akan tahu siapa yang benar-benar sudah paham atau siapa yang belum. Oke, kita buka dulu. Fi'il mudhari. Yaf'alu, benar itu fi'il mudhari. Yaqra'u, benar itu fi'il mudhari. Yajhabu, ya benar 3. Fa'ala, fi'il madi, benar. Alima, ini fi'il madi Tasya. Kamu -1. Kamu salah 1. Alima ini adalah kata yang benar tanpa ada kata yang melanjutkan atau katanya cacat. Ini katanya benar. Apakah ada lagi? Oh, ada satu lagi. Oke, i'lam ya. Nah, ini baru fi'il
fiil amar, i'lam. Ini kalimah ini baru fiil madi. Nah, berarti Siska. Toib, selanjutnya giliran Devita. Tolong disusun. Cepat ya Ustazah, harap cepat. Minggu depan kita kayaknya sudah bisa belajar tasrif karena kalian sudah tahu tentang fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Dan fiil madi ini harus bisa menjelaskan itu tasrif. Tasrif itu contohnya kayak diambil dari domir. Huwa huma hum. Tasya tahu kan huwa huma hum itu? Tahu saja. Dibaca dulu bentar. Huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Jago dia, mumtazah. Oke, Devita sudah siap, Devita? Oke, sekarang kita fi'il mudhari. Fataha, qoro'a, sohih. Ini aja nih. Ya alamu fi'il madinya, ya betul. Ya tahu betul. Jahaba, salah. Jahaba itu di fi'il mudhari. Minus 1 juga sama-sama Siska. Ini iftaha, if'il, oke. Sama-sama minus 1 Ustazah, mungkin itu karena terlalu cepat jadi tidak teliti. Ustazah harap kalian sudah sangat-sangat mengetahui dan paham dengan fi'il tersebut. Baiklah, sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan menanyakan lagi apa itu fi'il supaya kalian itu bisa tidak mudah melupakan karena sering diulang. Karena lancar kaji karena diulang. Oke, kita ulang lagi. Apa itu fi'il? Tadi Ustazah sebutkan apa itu fi'il. Fi'il adalah kata kerja Ustazah yang memiliki waktu dan masa. Nah, toib. Fi'il itu terbagi atas berapa? Terbagi atas 3 Ustazah. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar Ustazah. Toib, mumtazah. Fi'il madi zahaba. Toib. Fi'il mudhari ya zahaba. Yazhabu. Yazhabu Ustazah. Kalau fi'il amar izhab. Syukron. Sepertinya kalian paham, tapi Ustazah akan dapat menyimpulkan bahwasanya fi'il itu adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu atau masa. Makanya makanya fi'il itu terbagi 3 karena dia mempunyai waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan kata perintah yang disebut dengan madi, mudhari, dan amar. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia itu contohnya itu seperti misalnya makan, telah makan, berarti itu fi'il madi karena udah telah, ada kata telahnya, berarti sudah berlalu kan. Kalau misalnya akan makan, itu fi'il mudhari karena ada kata akannya. Terus kalau perintah itu makanlah, kata dia, ada kata perintah, dia menyebutkan lah, makanlah. Nah, seperti itulah fi'il amar tersebut. Jadi sepertinya hari ini Ustazah hanya menjelaskan tentang fi'il. Di minggu yang akan datang Ustazah akan menjelaskan apa itu isim. Setelah itu nanti kita akan belajar huruf. Setelah itu kita akan belajar tasrif. Karena hari ini cukup sampai di sini. Ustazah mohon kalian mengulang-ulang pembelajaran yang sudah Ustazah berikan. Ya Ustazah. Baik, toib, syukron. Anak-anak Ustazah, sebelum menutup pembelajaran ini, marilah anak-anak Ustazah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, siapa yang memimpin doa? Saya Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Oke, syukron anak-anak Ustazah. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi